Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat yang lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster dan Bapak Ibu saudara-saudari serta adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, seperti yang saya ungkapkan di bagian pengantar, ada 3 hal yang coba kita maknai dari bacaan suci yang telah kita dengar. Pertama, pengalaman hidup Samuel. Kedua, referen Mazmur, aku datang untuk melakukan kehendak Allah. Dan yang ketiga, mengapa Yesus menghindar dan mengatakan bahwa aku harus pergi ke tempat yang lain, karena untuk itulah aku datang. Pada saat yang sama, banyak orang membutuhkan dia. Kita mulai dari pertama, pengalaman hidup Samuel. Kita tahu bahwa dalam bacaan pertama kemarin kita menemukan cerita tentang Samuel sebagai anak yang dianugerahkan Tuhan karena Hana memintanya dengan sangat. Bahkan dalam doa, Elia melihat Hana berdoa dan dia menganggap Hana itu orang yang mabuk. Tapi dia bilang, saya tidak mabuk. Saya dengan penuh hati meminta kepada Tuhan untuk memberikan seorang anak untuk saya. Dan kalau anak itu diberikan kepada saya akan mempersembahkannya kepada Tuhan. Lalu diberilah Samuel, yang berarti saya telah menerimanya dari Tuhan. Dan dalam kelanjutan bacaan hari ini kita menemukan Samuel sebagai anak Hana, tetapi justru dia tinggal bersama Elia. Bapak Ibu, anak itu titipan Tuhan, miliknya tetap Tuhan. Kita cuman punya hak pakailah istilahnya, tapi hak miliknya itu Tuhan. Jadi istilahnya kita itu dikontrakkan oleh Tuhan untuk mendidik anak-anak yang dia lahirkan ke dunia, tapi pemiliknya bukan Tuhan. Konsekuensinya apa? Jangan terlalu merasa memiliki anak sampai kita lupa anak itu bertumbuh dalam Tuhan. Kalau kita mau anak itu menjadi anak Tuhan, maka pilihannya jangan memaksakan anak ditumbuh kembangkan sesuai dengan kehendak kita. Biar ia ditumbuh kembangkan sesuai dengan kehendak Allah. Kita bisa mengatakan begini, kok Samuel tinggal sama Elia? Kan bukan anaknya.
Tapi kan ini ibunya konsisten dan komitmen dengan apa yang dia sudah janjikan. Kalau anak itu diberikan kepada saya akan kembali berikan kepada Tuhan. Jadi kita semua punya anak. Bolehlah Anda merasa bahwa anak itu milikmu, tapi sebenarnya anak itu milik Tuhan. Jangan karena selera kita orang tua, kita memaksa anak itu dijauhkan dari Tuhan hanya karena kita memaksakan kehendak ikut selera kita. Satu kali waktu ngopi bersama Frater Nico yang kemarin datang bantu di kita, kan saya sudah menceritakan kalau dia anak tunggal laki-laki, punya adik dan kakak perempuan. Saya pernah bertanya, Frater kan anak tunggal, mengapa masuk Frater dan mau jadi imam? Dia bilang sebenarnya karena waktu kecil saya sering main di pastoran, makanya saya tertarik untuk jadi imam dan masuk seminari. Jadi karena waktu kecil sering main di pastoran. Terus saya juga teringat, saya sendiri tertarik masuk seminari karena waktu kecil SD di rumah itu kami tinggal bersama dengan ada satu kakak yang waktu itu di seminari Kisol. Setiap kali dia pulang, setiap malam dia belajar, dia berbahasa Inggris. Hal yang membuat saya tertarik untuk masuk seminari. Apa yang mau dikatakan kepada kita? Bapak Ibu, kita pasti punya pingin anak yang masa depannya baik. Bahkan kita pingin menjadi anak Tuhan atau terpanggil. Kalau itu yang kita mau, jangan paksa kehendak untuk anak. Kadang selera kita orang tua mengorbankan anak. Dan itu banyak terjadi. Karena selera orang tua, anak dikorbankan. Karena egoisme orang tua, anak dikorbankan. Lupa kalau anak itu titipan Tuhan untuk kita. Jadi Samuel dititipkan ke Elia. Siapa itu Elia? Utusan Tuhan. Ya, mungkin juga kalau Romo berbicara, jangan berpikir Romo kan tidak berkeluarga, Romo tidak tahu perasaan kita. Benar sekali. Tapi saya juga merasa tidak enak untuk berbicara kalau saya tidak menjadi utusan Tuhan di sini. Jadi kalau saya mengingatkan Anda, mewanti-wanti Anda untuk jangan begini dan jangan begitu, memang mungkin Anda merasa berpikir terlalu jauh mencampuri urusanmu, urusan keluargamu. Bukan masalah itu Bapak Ibu. Kalau tidak sebagai utusan Tuhan, tidak mungkin saya berbicara apa yang penting untuk hidupmu. Karena kadang-kadang kita punya omongan itu karena itu yang Tuhan mau. Menerjemahkan kehendak Allah dalam hidup. Karena Bapak Ibu dengan kesibukan dan dengan segala macam kehidupan, kadang-kadang susah melihat kehendak Allah itu apa untuk keluargamu, untuk hidupmu. Jadi kita ini datang untuk memberitahukan, ya ini loh kehendak Tuhan, jangan paksa kehendakmu, coba ikut Tuhan, coba ikut gereja, kan gitu. Jadi dengan ini saya mengajak kita untuk masuk ke hal yang kedua. Aku datang untuk melakukan kehendak Allah. Macam yang saya bilang, kalau karena Tuhan tidak menghendaki saya jadi pastor di negara, tidak mungkin saya mau datang ke sini. Tidak mungkin saya banyak berbicara, mungkin yang membuat Anda tersinggung dan malu atau marah. Tapi saya mau tidak mau harus berbicara. Karena kalau tidak, siapa lagi yang mengingatkan Anda? Karena itu juga tugas saya. Harus mengingatkan Anda, harus menegur, harus menasihati. Kalau Anda tersinggung itu urusan Anda, tapi tugas saya menyampaikan, apalagi kalau itu sesuai dengan bacaan, sesuai dengan pesan kitab suci. Kan memang tugas kita Romo memaknai pesan kitab suci untuk hidup konkret kita. Kadang-kadang kita merasa tersinggung lagi kalau Romo omong, padahal kan Romo berjuang supaya pengalaman hidupmu itu sesuai dengan apa yang dipesankan oleh kitab suci. Aku datang untuk melakukan kehendakmu. Mungkin kita masih ingat ketika di Tower saya memberikan refleksi tentang artinya kemuliaan Allah dan damai sejahtera di bumi bukan hanya sebuah teori, tapi bagaimana kemuliaan Allah atau kita memuliakan Allah bukan dalam doa, pujian dan nyanyi-nyanyian, tapi dalam perlakuan. Itu jauh lebih penting. Jadi melakukan kehendak Allah itu jauh lebih memuliakan Allah. Karena itulah yang sering dikatakan oleh Yesus, Bapa, semoga aku memuliakan Engkau dalam hidupku, dalam apa yang saya lakukan. Bukan doa, bukan puji-pujian. Makanya kalau kita punya doa banyak, puji-pujian hebat-hebat, sorry, belum tentu Tuhan terima. Itu kan kebutuhan kita saja, mau pamer-pamer, mau heboh-heboh. Tapi Tuhan tidak mau dimuliakan dengan cara itu. Nah, lihat cara Yesus memuliakan Allah.
seperti dalam Injil. Ketika ada orang sakit, dia sembuhkan. Ketika ada orang yang kerasukan setan, dia usir. Perlakuan lebih penting. Itulah cara memuliakan Allah. Jadi dalam kenyataan hidup, bukan dalam puji-pujian, bukan dalam doa. Makanya Yesus bilang apa? Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan masuk kerajaan Allah, tapi dia yang melakukan kehendak Allah. Di Tower juga saya ingatkan, Yesus bilang apa? Siapakah ibuku dan siapakah saudaraku? Ibuku dan saudaraku, mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melakukannya. Jadi tingkah laku itu lebih penting, mendagingkan sabda itu lebih penting. Lalu yang ketiga, inilah alasan kenapa Yesus kemudian dia tidak ingin terus berada di Kapernaum, tapi dia pergi ke tempat yang lain. Bisa saja kita berpikir begini, kan sudah nyaman di situ, banyak orang yang butuh Yesus, banyak orang yang cari Yesus, banyak orang yang merasa nyaman dengan Yesus, ngapain tidak mau lama-lama di situ? Tapi Yesus kan bukan orang yang suka zona nyaman, tapi dia harus menemukan tantangan baru. Dan yang paling penting, Yesus ingin hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Bapa menghendaki untuk dia tidak lama-lama di satu tempat, karena dia harus pergi ke tempat yang lain. Dan itulah yang dikatakan oleh Yesus. Ketika orang menahan dia, mencari dia, dia bilang apa? Saya tidak boleh lama-lama di sini. Saya harus pergi ke tempat yang lain juga, karena untuk itulah aku datang. Jadi hidup untuk melakukan kehendak Allah, bukan untuk melakukan kehendak pribadi. Bapak Ibu, Anda punya anak, atau mungkin juga tidak punya anak, itu tidak terlalu penting. Yang paling penting, hidup untuk melakukan kehendak Allah. Soal kita diberi anak, itu bonus dari Tuhan, itu titipan Tuhan. Dan kalau kita sudah mendapatkannya, jangan melupakan sejarah. Artinya, pasti Bapak Ibu sebelum punya anak, ngemis-ngemis minta kepada Tuhan, ngemis-ngemis minta kepada Bunda Maria. Tapi ketika Tuhan sudah kasih itu, Bunda Maria sudah kasih itu, masihkah Anda ingat akan Tuhan? Masihkah Anda ingat akan Bunda Maria? Itu yang lebih penting. Karena toh anak kita hidupnya sangat tergantung Tuhan. Boleh kita manjakan, kalau Tuhan cabut nyawanya mau apa? Kita juga boleh punya cita-cita untuk anak-anak kita punya masa depan bagus. Tapi ingat, Tuhan lebih tahu apa yang akan terjadi dengan anak ini. Masih ingat cerita Yohanes Pembaptis? Ketika dia lahir, orang bilang apa? Akan jadi apakah anak ini nanti? Ya, Sakaria dan Elisabeth tahu dia ini menjadi seorang nabi. Kemudian kan dia menjadi nabi yang menyiapkan jalan bagi Yesus. Jadi kalau mau punya anak yang masa depannya berguna untuk Tuhan dan sesama, jangan pernah memaksakan kehendak Anda untuk anak tidak dekat dengan Tuhan dan gereja. Dan sekali lagi, Bapak Ibu, paling penting, mari hidup untuk melakukan kehendak Allah, bukan melakukan dan memaksakan kehendak pribadi di hadapan Allah. Semoga Tuhan memberkati kita.